Oke. Baik, kita akan mulai aja ya teman-teman. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat datang di webinar eksklusif kita ya tentang membahas strategi untuk digital marketing untuk malam ini khusus untuk healthcare provider. Namaku Gesa Ardian. Saya dari Search Sinergi dan sementara akan menjadi host atau pemandu acara untuk hari ini ya teman-teman. Selama mungkin 1 jam atau lebih. Nah, terima kasih sebelumnya udah gabung di sini. Untuk sedikit pembukaan, kita semua tahu kan kalau di dunia itu sekarang siapa sih yang nggak pakai handphone, siapa sih yang nggak pakai internet. Jadi seiring berjalan waktu, dunia digital terus berkembang dan sangat penting khususnya untuk bisnis healthcare untuk dapat beradaptasi dan berkembang bersama perubahan ini. Nah, malam ini kita akan kupas tuntas ngebahas tips dan trik pentingnya strategi digital marketing agar kita dapat ngebantu untuk meningkatkan visibilitas brand, menarik dan mempertahankan pelanggan dan mengoptimalkan budget pemasaran kita. Oke, ini sekilas tentang kita ya. Kita itu Search Sinergi. Kita adalah digital marketing agency yang berbasis di Bali. Oke. Next, Kak. Next slide, please. Baik. Untuk perkenalan sedikit ya, kita akan memperkenalkan tim kita siapa aja. Di sini hadir juga Kak Majid Yanila as a project director. Kemudian ada Kak Larissa juga untuk direktur operasional. Nah, ini nanti yang akan membawakan acara sekarang Kak Sri Fenawati atau Kak Vena sebagai sales director. Kemudian ada tim di Head of SEO, Kak Mizlan, kemudian ada Kak Riza, dan saya sendiri Gesa, dan ada Kak Aziz ya. Jadi nanti kalau misalkan pengen lebih detail nanya-nanya bisa ke kita atau ke Kak Aziz juga ya. Next. Nah, apa yang akan nanti kita akan bahas sekarang? Jadi kita lebih khusus untuk digital marketing, khusus untuk healthcare provider ini. Nah, kita akan belajar nih gimana caranya meningkatkan visibilitas brand di platform digital yang kita gunakan sekarang seperti ya Google, kemudian bisa Facebook dan Instagram. Yang ketiga paling populer itu, dan yang kedua gimana cara menarik dan mempertahankan pelanggan dengan strategi yang pas. Dan kemudian yang ketiga, tips untuk mengoptimalkan budget pemasaran kita agar dapat mendapatkan hasil yang maksimal tentunya teman-teman ya. Nah, sebelum kita mulai, saya izinkan memperkenalkan pembawa acara, maksudnya pembawa materi kita. Dia adalah Kak Vena. Kak Vena itu sebagai sales director di kita, dan nanti kita bisa langsung menanyakan ke beliau nanti setelah di akhir acara setelah materi selesai. Itu nanti kita ada sesi tanya jawab juga ya Kak ya. Jadi kalau misalkan tanya jawab nanti bisa langsung ditanyakan dan nanti bisa kita langsung jawab. Dan mungkin buat teman-teman juga kalau misalkan sambil materinya berjalan dan ingin menanyakan silakan nanti untuk menuliskan di kolom chat seperti biasa. Oke, untuk Kak Vena mohon untuk disiapkan. Silakan Kak Vena dimulai. Terima kasih. Thank you, Gesa. Ya, sama-sama. Iya, thank you ya. Dan welcome juga buat teman-teman yang lain. Ini yang lain apakah pada open cam nggak ya? Ada yang open cam nggak ya? Saya nggak lihat nih soalnya. Gesa, ada open cam nggak ya? Sepertinya nggak ada yang open cam ya. Oke, nggak apa-apa deh kalau begitu. Oke, thank you banget teman-teman semua yang udah hadir pada malam hari ini untuk join di acara webinarnya. Jadi sebelumnya saya ingin flashback lah ya. Ingat nggak ya dulu waktu sebelum pandemi. Kita kalau mau cari apa-apa itu, kalau mau lihat jalan pakai
kertas map yang gede banget, terus kita tinggal cari. Terus kalau sekarang, itu semua udah serba internet, kalau mau cari jalan, mau cari makanan, tinggal ketiknya di internet aja. Bayang ya. Lalu pas waktu pandemi, itu semua juga mulai ada perubahan, orang-orang udah mulai jaga jarak, orang-orang juga sudah mulai melihat terlebih lebih dekat lagi ya menggunakan internet, lebih pegang sama handphone juga, apapun sedikit pun searching-nya lewat internet. Oke, jadi saya langsung, sebenarnya healthcare marketing itu tuh seperti apa sih gitu. Jadi sebenarnya healthcare marketing itu tuh lebih terfokuskan kepada strategi yang di mana itu supaya bisa berkomunikasi dengan pasien dan juga bisa memberikan informasi dan juga lebih dekat juga dengan para calon pasien-pasien juga. Terus, kenapa sih digital marketing itu penting banget di bidang healthcare? Terutama ya waktu pandemi ya, itu paling berasa banget, terutama juga buat healthcare karena sebelumnya kalau orang tahu selagi sakit, dia tuh kebanyakan langsung ke dokter, rumah sakit, itu yang diingat. Tapi begitu pas waktu pandemi, banyak banget orang mulai berlomba-lomba, wah buka klinik, menjadi potensi nih, karena semua udah mulai banyak yang sakit. Dan ketika pandemi mereka membrandingkan melalui internet. Mereka melakukan branding juga menggunakan digital marketing, yang di mana memberikan informasi juga ke para calon pasiennya, dan juga memberitahukan, "Ini loh ada treatment kesehatan yang di mana bisa dilihat lewat sosial media ataupun lewat dari internet Google." Dan ketika waktu buka klinik, ya hal yang pertama yang diingat, "Oke, saya pasti harus buka Instagram dulu, saya harus bikin website dulu." Itu yang paling penting. Tapi ketika waktu udah bikin website dan bikin Instagram, lalu step-nya bagaimana? Apakah sudah benar-benar mendatangkan pasien yang sesuai? Seperti halnya nih, di foto di sini nih, before sama after. Ketika sudah diterjun di digital marketing, ternyata pasien yang datang itu tidak konsisten setiap harinya. Jadi yang ramai cuman Sabtu ataupun Minggu. Tapi dengan digital marketing yang sesuai dengan strategi dan juga melakukan analisa, itu akan menjadi konsisten setiap harinya ramai dengan penuh dengan booking. Jadi market tuh pada melihat itu sebagai kebutuhan, namun bisa juga menjadi opsional buat mereka. Karena kenapa? Karena kalau lagi sakit, ya kalau lagi emergency atau lagi sakit banget, itu yang pasti diingat, "Aduh aku harus cari dokter nih, aku harus cari klinik nih, aku butuh banget," Oh, gitu loh. Kalian akan menjadi dibutuhkan. Seperti halnya ada dokter gigi, ada klinik, dan juga dokter spesialis, itu akan menjadi kebutuhan namun masih banyak pilihan-pilihannya. Terus kalau misalnya nggak sakit, ya nggak dibutuhkan, ya malah hanya sebagai opsional aja. Dan namun ketika sudah lagi dibutuhkan dan dibutuhkan, langsung mereka akan mengetikkan di internet klinik terdekat atau dokter terbaik atau apapun lah yang terlintas apa yang ada di benaknya kita. Ini juga ataupun juga bisa menjadi opsional di mana seperti kebutuhan yang lainnya untuk klinik kecantikan, dokter gigi, untuk kesehatan, untuk akupuntur dan juga yoga ataupun yang lainnya. Jadi untuk strategi pasien pun juga sebenarnya secara nggak langsung itu sangat praktis dan juga berlaku juga ketika juga lagi ekonomi pun lagi down ya. Nih kok bisa ya padahal walaupun ekonomi lagi down kok bisa sih dengan strategi aja
pasien itu tuh masih tetap stabil, tetap ada gitu loh, nggak cuman harus mengandalkan, wah harus nunggu momen pandemi lagi nih gitu baru bisa membludak kayak gitu ya. Jadi kira-kira harus lakuin apa sih dalam untuk mem-building healthcare marketing strateginya. Jadi untuk healthcare sendiri pun marketing strateginya juga nggak bisa langsung sembarangan ya, kayak anggapannya nih, oke udah bikin IG, udah bikin website, ya udah yang penting udah bikin nih, jalan nggak jalan ya saya duduk aja, yang penting saya lihat datang ada hasilnya atau enggak. Namun sebenarnya kalau kalian tidak melakukan strategi, itu tuh sama aja ya kosong ya, nggak ada apa-apa, orang nggak akan tahu ini siapa. Karena klinik pun juga sudah mulai banyak yang buka, klinik juga mulai dengan jarak berapa ratus meter itu tuh udah menjadi saingan. Jangankan 500 meter lah, ada yang sampai 200 meter, 100 meter pun juga ada. Kok bisa ya gitu ya. Jadi Betul. kita tuh perlu digital marketing itu kan sebenarnya ada macam-macam ya. Jadi kita perlu harus lebih aware juga dengan melakukan setelah setelah udah bikin website, perlu adanya SEO, yaitu artikel. Terus perlu juga adanya Google Ads, perlu juga adanya Google My Business sebagai untuk review. Terus, oh saya udah lakuin semua ini, apakah udah sesuai? Apakah sudah menggunakan keyword yang lagi tren? Apakah Google Ads-nya sudah mengarahkan dengan strategi yang tepat? Jadi semua rata-rata ya, maupun itu klinik kesehatan untuk umum ataupun untuk dentist, itu kebanyakan semua mendapatkan 71% online untuk mendapatkan booking appointment, dan 85% menghubungi klinik ataupun dentist itu setelah melalui, pencarian di internet. Kenapa sih SEO ini menjadi krusial jadi sangat yang krusial gitu ya, penting banget ya. Karena dengan SEO sendiri itu tuh dapat mengoptimalkan situs website dari klinik ataupun usaha pada pencarian di internet, sehingga itu mempermudahkan calon pasien menemukan penyedia layanan. Jadi jadi SEO ini kan artikel ya, artikel yang dipakai ini bukan berarti oke tinggal pakai ChatGPT aja udah beres deh, tinggal copy paste selesai. Padahal nggak cuma hanya menggunakan ChatGPT aja, tapi perlu juga benar-benar sesuai dengan search engine optimize-nya juga, terus juga keyword yang digunakannya, trennya apa, karena trennya sendiri pun setiap harinya tuh selalu berbeda-beda. Jadi perlu ada teknik-teknik juga supaya artikelnya tuh juga lebih terlihat profesional, terlihat sesuai dengan kebutuhan dan mengena pada yang dibutuhkan di lapangan ataupun pada pasien sendiri. Jadi nggak bisa asal ya, Kak, ya? Ya, lalu ini saya juga sambil men-sharing-kan mengenai klien kita yang di mana menggunakan SEO sendiri dia mendapatkan lebih dari 2000% yang secara nggak langsung tuh sudah jadi organik di website traffic-nya. Jadi kalau SEO ini kan bersifat organik ya, yang di mana semakin sering aktif. Jadi aktif ini bukan dalam arti, ya udah deh hari ini saya bikin, bulan depan belum tentu, 2 bulan lagi belum tentu, ya nggak akan naik-naik ya. Karena Harus konsisten, sebenarnya Kak, ya? SEO sendiri pun juga ada peringkat-peringkatnya. Jadi ketika semakin semakin para klinik membikin SEO atau artikel dan konsisten setiap bulan, entah itu berapa banyak, itu tuh sangat mempengaruhi dari hasil situs pencariannya. Tapi dalam pencarian pun sendiri, bukan dalam berarti, oke bulan ini saya 1 artikel aja deh, bulan depan 5 artikel, bulan berikutnya 2 artikel, nggak konsisten dong. Kalau emang mau menginginkan hasil yang konsisten dan maksimal, ketika sudah naik artikel konsisten mau bikin 3 atau 5, tetaplah 5, jangan turun, lebih baik naik, seperti itu.
Lalu dengan menggunakan SEO sendiri ya sebenarnya ya, ketika kita klik klinik near me itu tuh ataupun Bali Belly itu langsung muncul situs website daripada klinik-klinik tersebut. Jadi ini saya memberikan contoh salah satu klien kami yang dimana melakukan SEO dia dengan konsisten awal mulanya itu dengan 3 dan dia pelan-pelan dia bertambah menjadi 10 dan itu tidak ada penurunan sama sekali. Jadi seperti yang saya sampaikan bahwa perlu adanya konsisten dan tidak ada penurunan dari jumlah artikel. Itu Kak, kalau 10 itu dalam jangka waktu 1 bulan, 1 minggu atau gimana Kak? Oke, jadi untuk upload-nya sendiri itu pun mau langsung 10 atau 15 atau 5 itu nggak masalah. Yang Oh, nggak salah. terpenting 1 bulan itu tuh konsisten memang mau menguploadnya 5 atau 10 atau 15. Jadi tidak turun. Jadi kalau misalnya konsistennya 2, ya 2 aja dulu gitu. Jangan nggak perlu naik turun naik turun naik turun. Tetap konsisten melakukan SEO pada artikel tersebut. Jadi bertahap ya, jadi mungkin 2 dulu atau nanti mungkin dirasa kurang berasa nanti naik ke 5 gitu Kak ya? Iya, bener banget. Hmm. Lalu setelah udah SEO, kita juga perlu melakukan Google Ads. Kenapa sih kok Google Ads itu penting banget ya? Padahal itu banyak nih ya, saya sempat ketemu nih beberapa klien, saya sudah pernah nih melakukan Google Ads, tapi hasilnya ya begitu-begitu aja. Ya perlu lagi ya, kita harus tahu ya. Jadi saya balik lagi nih, tetap saya menekankan perlu adanya strategi dan juga analisa. Saya sangat concern banget 2 hal itu, karena di mana dengan tanpanya ada riset, dengan tanpa ada yang strategi, itu sama aja ya buang-buang uang aja jadinya gitu. Iya ya. Jadi dengan Google Ads ini kan iklan yang pada website ya. Jadi yang di booster-nya itu tuh adalah website-nya. Dan juga yang di booster-nya pun juga pada search keyword-nya. Jadi dia tuh juga memberikan hasil kurang lebih itu mendapatkan traffic hampir 50%, mendapatkan conversion booking daripada organic traffic. Jadi SEO tetap dapatkan potensi pasien, namun kalau Google Ads jauh lebih cepat. Dan itu dalam 1 bulan pun ataupun 1 minggu aja ya, itu sudah mendapatkan hasilnya. Oke, jadi Kak kalau misalkan ibaratnya si Google Ads ini ningkatin website kita itu instan ya Kak ya? Ya, secara nggak langsung lebih instan karena kan menggunakan iklan ya. Betul betul betul. Jadi Terus juga kembali lagi dengan ads budgetnya itu juga penting banget. Kok bisa sih penting ya? Karena ingat ya, digital marketing itu kan semua banyak persaingan ya, nggak cuma digital marketing aja. Kalau yang zaman dulu pakai billboard itu ya, itu juga ada yang kecil, ada yang besar, ya sama saingan gitu. Di digital marketing juga sama, di dunia internet, dunia digital tuh juga sama pemasarannya. Tetap pasti akan ada relevan dari biayanya juga. Semakin ada yang keywordnya ada yang mahal banget nih sampai 200.000 gitu ya, atau 100.000 lah. Kenapa sih kok bisa mahal banget ya? Ya karena semakin banyak yang pakai, itu mau nggak mau harganya pun dia pasti akan naik. Dan dari Google Ads sendiri kalau kita searching nih ya, ada misalnya nih saya contoh nih, Twitter treatment. Jadi langsung muncul nih ada tulisan sponsor. Ini artinya menandakan menggunakan Google Ads. Oke, ini saya tunjukin juga. Jadi cara kerjanya itu ketika udah langsung ketik keyword, dia akan masuk ke website teman-teman semua. Dan dari website tersebut itu perlu ada pendukung. Pendukungnya itu seperti apa? Perlu ada kejelasan dari widget bottom WhatsApp-nya muncul atau enggak, bisa diklik atau enggak. Oke, saya langsung klik, saya akan langsung connect. Connect-nya kemana? Connect-nya pada WhatsApp. Dan dia akan connect langsung ke CS-nya. Oke, saya butuh nih, bisa nggak ya? Saya sakit. Saya lagi sakit kepala nih, lagi sakit perut nih, saya butuh apa ini? Saya harus bisa, kalian ada apa? Nah, dari situ tuh
si CS-nya tuh harus merespon. Ketika dia merespon, itu akan menjadi potensi klien dan kalian harus gimana caranya ini harus deal sama kalian gitu. Namun ketika lagi sakit banget ya, lagi dibutuhkan dalam dibutuhkan, itu tuh tanpa mikir, oke, saya butuh kamu sekarang. Bisa nggak datangnya ke alamat jalan ini, saya tunggu sekarang karena saya sakit banget. Oke, saya akan datang langsung ke sana. Itu udah langsung deal dengan pasiennya. Oke, di sini kita bisa lihat ya. Jadi di Google Ads sendiri kita juga bisa memantau dari websitenya itu tuh sudah performanya seperti apa sih, impressionnya udah berapa persen sih dengan beberapa kompetitor-kompetitor yang lain. Di sini juga akan kelihatan semuanya. Jadi apakah masih nggak yakin gitu ya menggunakan Google Ads ya, karena dengan non Google Ads aja tuh jalannya tuh slow banget. Tapi dengan Google Ads itu jalannya tuh langsung go banget. Kok bisa ya? Karena jadi jangan ada mindset gila servisnya mahal banget sih. Jangan ada seperti mindset begitu ya. Karena dalam arti ini kan kita berinvestasi. Bahkan ketika udah berinvestasi begitu ya, dalam 1 bulan itu udah bisa balik modal, nggak cuma balik modal lagi, udah lebih menguntungkan lagi. Dan itu terus sustain kayak jadi berkelangsungan kayak. Ya, benar banget. Ya seperti kita usaha lah, bikin usaha terus kita perlu modal kan. Nah, modal itu kan yang namanya seperti apa yang kita tanam gitu, seperti tanaman itu kan investasi. Ya kita kan harus siram, harus rawat, dan kita harus pupukin. Nanti dia akan berbuah sendiri kayak seperti itulah ya. Iya, benar. Lalu juga Google Ads sendiri ya, sebenarnya tidak disarankan bulan ini on, bulan depan off. Kenapa? Karena ketika waktu dimulai, strategi analisanya udah beda nih. Kita harus mantau, kita udah harus testing beberapa hal. Ketika sudah di testing bulan berikut atau minggu berikutnya, keywordnya nggak boleh sama. Misalnya nih, oh ya udahlah klinik near me aja deh, itu aja terus. Ya padahal nggak harus itu dong, masih bisa hal yang lain. Jadi strategi itu penting banget, analisa itu penting banget. Terus juga harus testing pun juga itu sangat penting banget. Untuk nyesuaiin sama tren terbaru ya kayak. Iya benar, apalagi tren itu selalu berubah-berubah. Betul. Jadi secara nggak langsung pun juga membangun brand awareness juga ya, dan juga brand loyalty juga. Jadi di sini juga ada juga untuk sosial media. Jadi sosial media juga sebenarnya sosial media itu sebenarnya lebih ke arah ke brand awareness sama brand loyalty. Yang dimana tuh hampir 25%, nggak cuma 25% lah ya, hampir beberapa banyak tuh semua menggunakan sosial media untuk searching. Tapi sebenarnya sebelum sosial media masih ada orang begitu lagi mau cari sesuatu, mereka langsung nyarinya di internet. Namun ketika di internet, kalau kita sudah punya sosial media itu juga akan nongol, akan muncul, oh ya ada nama ini, akan muncul keywordnya. Lalu secara nggak langsung, akan masuk ke Instagram tersebut dan melihat dari konten-kontennya dan juga ada di sini kebutuhannya apa. Oh saya tertarik nih, saya akan simpan deh ini kalau one day kalau misalnya saya sakit atau ada apa-apa, saya lagi perlu, saya akan menghubungi klinik ini. Nih contoh nih pada sosial media di sini ya. Jadi ini ada salah satu tuh menunjukkan pada highlight-nya tuh dengan jelas. Jadi ada location-nya, testimoni, cara reservasinya, terus untuk memperkuat license-nya. Kenapa perlu ada license-nya? Supaya ini memang pasti nih, ini benar nggak sih? Ini kebetulan kan ini nama treatment untuk tulang ya. Kalau treatment tulang nggak mungkin dong sembarangan dong. Memang sih cuman kletek udah beres gitu ya. Tapi sebenarnya nggak bisa sembarang menit ataupun misalnya ke tukang pijat aja atau apa gitu loh. Kita nih mempertaruhkan badannya kita ke orang lain untuk minta tolong dibenerin ataupun minta tolong untuk ini saya sakit nih, badan saya sakit semua nih. Gimana caranya supaya badannya udah nggak sakit lagi. Otomatis orang-orang berlomba mencari infonya pada di internet dan juga akan membanding-bandingkan. Ini benar nggak sih nih? Benar nggak sih ini orang ini gitu loh ngelakuin treatment? Benar nggak sih? Terus juga
testimoni-testimoninya itu seperti apa sih? Itu penting banget sebagai untuk pendukung. Jadi secara nggak langsung akan mendapatkan mindset baru kepada calon pasiennya. Oh iya, ini bagus. Ini bagus, ini saya membutuhkannya. Lalu juga untuk Google My Business itu juga penting banget, yang dimana di situ kan juga memunculkan seperti ada alamat, ada review, dan reviewnya itu tuh 97% itu tuh pasti udah bacain review. Terus juga akan ngelihat juga display websitenya, dan itu tuh rata-rata menaikkan website improve-nya itu sampai 200% lebih lah. Dan itu memberikan hal positif ya, dengan adanya Google My Business tuh memiliki review sampai biasanya kan ngeliatin star gitu ya, sampai angkanya ada 5. Terus ketika sudah punya ini pun juga setidaknya kita perlu merespon balasan dari komen-komen apa yang ada pada diri yang sudah direview. Dan review ini itu dapat di-convert-kan ke website juga sebagai pendukung. Contoh nih yang di sini. Di sini ada Google My Business-nya. Di sini kan kelihatan nih ada review-nya. Nah, ini nih ada komennya, ada bintangnya. Di sini tuh kita perlu banget kita juga responin mereka. Jadi nggak cuma dibiarin begini, supaya ada interest, ada engagement-nya juga sama mereka. Jadi contoh nih, ya bisa juga ditanyakan, gimana ini kalau minta tolong untuk bikin review ya, gimana yang sudah treatmentnya? Oh iya, yang dokter berikan itu sudah sesuai dengan yang kubutuhkan. Aku juga memang memerlukan beberapa pil supaya aku bisa tidur lebih nyenyak. Terus juga dari si CS-nya bisa bilang, "Oh ya bagus ya, itu bisa menjadikan experience yang baik nih, boleh nggak saya minta minta untuk review," seperti itu. "Oh iya tentu, saya pasti akan bantuin kamu." Terus dengan dari CS-nya juga perlu sampaikan, "Oh thank you, boleh nggak kamu bisa, saya akan kirimkan teks berupa review, jadi silahkan di-review ke kita supaya juga bisa memberikan hasil yang positif." Jadi si CS ini ketika si pasien yang sudah selesai treatment atau sudah mulai ini, CS itu harus maju untuk supaya mendapatkan review. Jadi meminta para pasien yang sudah melakukan hasil treatment-nya itu, minta mereka untuk mengisi review-review di Google My Business-nya. Itu penting banget supaya tetap star-nya juga tetap 5, terus juga calon-calon pasien itu juga merasa yakin dan percaya dengan klinik ini juga. Itu penting sekali. Jadi di sini secara nggak langsung memberikan sesuatu hal yang positif gitu ya dalam antara personal request-nya seperti apa, terus memberikan hasil yang memang lebih bagus. Terus pada website ini kan sebenarnya dia secara nggak langsung itu tuh merupakan front depan dari website, front toko lah, anggaplah kayak toko gitu ya, tapi dalam bentuk online. Yang di mana itu memberikan, tampilan, dengan tampilan pun juga secara langsung tuh perlu secara clear, yang menunjukkan available 24 jam, terus memberikan informasi yang tepat, terus juga memberikan, beberapa channel-channel yang dapat dimasukin pada website. Terus juga memiliki optional pada booking-nya, terus juga memiliki button untuk kontak person-nya marketing ataupun ke CS-nya langsung. Oke, jadi di sini saya memberikan contoh kurang lebih, di sini kita lihat pada website di sini ya, di sini akan ada logo nama kliniknya, di sini juga ada nomor handphonenya, udah bisa diklik, di bawahnya juga perlu ada. Dan di mana-mana pun ketika kita ngeklik beberapa hal, itu tetap bottom-nya selalu ada. Jadi di sini secara nggak langsung explanation-nya juga clear dan juga jelas. Lalu di sini juga menonjolkan juga benefit-benefit dari servisnya, terus juga menonjolkan dari working hours-nya. Seperti saya bilang, bottom WhatsApp ini tuh tetap perlu selalu ada.
Lalu, promotion itu juga penting ya. Jadi apalagi sekarang di bulan Agustus, bulan kemerdekaan buat Indonesia, ya perlulah kita tampilin lah ada servis-servis, ada offer-offernya. Nggak cuma itu, misalnya lagi servis pas waktu liburan, apalagi waktu Christmas, tunjukin promotion-promotion supaya itu menjadikan inject dengan pasien yang lama ataupun pasien yang baru supaya dia nyaman dengan servis yang udah diberikan. Lalu juga perlu banget nonjolin untuk testimoninya, itu memberikan hasil dari kualitas dari apa yang sudah diberikan ya, ataupun yang sudah di-treatment-nya itu seperti apa sih gitu loh. Jadi minta mereka juga, jadi patient testimony ini dari Google My Business ya, yang mendaratkan itu yang di situ yang kita munculkan, yang di mana memberikan hasil yang memang positif lah. Jadi, oh iya ya ternyata ini bagus ya, experience-nya bagus ya, visitnya juga mereka prosedurnya nyaman ya, oh ya oke deh saya jadi secara nggak langsung mindset dari potensi klien tuh, oke saya mau deh, oke saya mau saya sama klinik ini aja deh, udah trust banget, testimoninya udah jelas, jam kerja, working hours-nya udah jelas, ada promo lagi, wah kenapa enggak nih, udah deh saya klik bottom-nya aja langsung lah, seperti itu. Lalu di sini juga pada website itu penting banget kita setidaknya memunculkan 5 page. Jadi ada home page-nya, ada service-nya, ada about us-nya, ada blogs-nya, ada kontaknya. Jadi nggak cuma hanya sekedar satu page aja, setidaknya ada beberapa page yang bisa dibuka. Lalu seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, yang setiap bulannya itu tetap update maintain dengan dengan blog atau artikel atau SEO, karena ini memberikan hasil organik gitu ya. Jadi tapi walaupun organik, walaupun lama sampai 3 sampai 6 bulan, tapi memberikan hasil yang sangat signifikan juga, namun agak slow daripada Google Ads. Jadi ini ya ibaratnya ya, kalau website itu kayak toko yang sebelah kanan ibaratnya kosong melompong nggak ada apa-apa, lalu sebelah kiri dia langsung meletakkan, oh ya nih senternya kalau orang lihat langsung pasti lihatnya untuk nama di atas, terus peletakannya supaya lebih menarik yang memberikan attraction ke calon calon potensi pasiennya itu tuh untuk, oh ya ini memang bagus, ini memang terlihat profesional, ini secara langsung sudah terlihat clear dan enak untuk dilihat, karena yang namanya website itu ibaratnya kayak toko gitu ya. Jadi kalau mereka nggak nyaman, nggak sesuai dengan mereka yang dibutuhkan, jadinya ya kosong, melompong. Ya ini apa sih? Cuma begini doang, ah sudahlah next aja deh. Jadi Seperti bisa itu. jadi kayak tampilan itu memang nggak bisa dipungkiri, bisa nilai itu dia profesional atau enggak, benar nggak Kak? Iya, itu bisa dilihat dari situ. Jadi pertanyaan nih buat dari teman-teman yang join di sini, kira-kira website yang kalian inginkan itu tuh apakah ada book buat appointment-nya atau enggak? Di sini kan saya lihat ada siapa ya, ada Joseph, ada Putri, ada Teguh. Nah, itu gimana itu, Kak? Kira-kira menurut kalian nih website yang kalian inginkan itu tuh seperti apa sih gitu loh? Atau misalnya sudah ada website, apakah sudah ada bottom-nya untuk WhatsApp kah? Langsung mendapatkan booking appointment-nya atau enggak kah? Kalau dari saya sendiri sih yang penting simple dan ringan sih Kak. Nanti call to action-nya bisa by WA ke CS. Lebih ke seperti landing page sih. Karena kalau pengalaman kalau website yang tampilannya wow seperti itu, dia ngelotnya berat dan membuat calon customer jadi males gitu sih Kak. Oh oke, jadi sempat pengalaman ya kalau misalnya terlalu banyak itu malah jadi lebih berat ya. Oke, itu sebenarnya pas waktu website tersebut, itu kan sebenarnya ada beberapa pilihan. Jadi pilihan yang dipilihnya itu tuh kemungkinan yang paling rendah. Jadi itu yang menyebabkan dia lambat untuk waktu buka di websitenya. Karena yang tadi seperti yang saya sampaikan, yang saya contoh itu
nggak lambat ya, fine-fine aja sih, secara nggak langsung masih clear sih, seperti itu. Tapi nggak masalah, dengan pilihan maupun itu landing page ataupun, dengan ada beberapa page juga, kembali lagi kan memang tujuannya mendapatkan pasien gitu ya. Jadi, namun ketika sudah menentukan hal itu juga, tentunya tinggal dipilih nih inginnya seperti apa. Karena kan yang namanya website ataupun toko itu kan bervariasi ya, mau mau bentuknya seperti apa, mau ditampilin seperti apa, setidaknya sudah clear dengan yang ditunjuknya jelas, apa yang mau ditampilkan itu sudah jelas. Iya, Thank you kalau banget nih. saya soalnya apa ya, saya kan orangnya sangat-sangat rasional. Jadi hitungnya ya katakanlah kalau website dia berat apa enggak, patokannya ya OCLPV-nya gimana. Iya, Kalau benar dia banget. patokan saya di atas 70% oke, kalau di bawah 60% berarti kan berat. Hmm, Kemudian kalau websitenya, yang penting kan website tuh convert kan Kak. Jadi convert mau dia bagus apa enggak, yang penting informasi kita tersampaikan. Terus LPV ke call to WA atau chart berapa persen konversinya. Selama dia di bawah di atas 20% kan oke-oke aja sih walaupun simple websitenya gitu sih Kak. iya, Iya. nggak masalah kok, sebenarnya kembali lagi dengan masing-masing pilihan ya, karena, eee, saya bukan atau memberikan bahwa landing page atau apa itu, atau yang dengan yang banyak itu lebih lebih bagus ada banyak, atau ini lebih bagus ini, kembali lagi pandangan kita itu inginnya seperti apa, seperti itu. Tapi thank you banget sih dari Kak Teguh sih, nanti kalau misalnya kita juga bisa ngobrol-ngobrol lebih detail lagi nih Kak, dengan mengenai, apa sih yang dari usaha ataupun bisnis dari Kak Teguh ini, seperti itu. Karena saya tahu di sini kan beberapa hal memang masing-masing sini kita kan memang berfokus pada membahas mengenai optimize pada klinik ataupun healthcare. Jadi nanti kita akan ngobrol lebih intens lagi untuk entah itu analisa mengenai buat Kaknya, ataupun juga mau ngobrol hal yang lebih intens yang lainnya. Lalu Oke. kira-kira dari Kak yang lain bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan? Dari Kak Joseph gimana, Kak? Kak Joseph, Kak Putri. Oke, jadi saya juga menginformasikan, kita juga ada Facebook community, yang di mana kita juga memberikan informasi-informasi untuk meningkatkan omset dari klinik-klinik. Jadi nanti bisa tim yang akan mendirect ke teman-teman untuk bisa join di Facebook community-nya kita. Oke, nanti juga bisa ngobrol juga sama saya, Vena, dan juga Gesa, dan juga ada tim saya satunya lagi, Aziz. Nanti dia akan berbincang dengan Kak Joseph, Kak Putri, dan juga Kak Teguh. Paling nanti yang kontak berarti antara Gesa atau Aziz ya? Iya, ya Kak. Hmm. Sip. Any question? Oke, untuk sesi pemaparan materi udah kita lakukan. Nah, untuk teman-teman silakan jika kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Dan jangan khawatir ya guys, nanti untuk webinar hari ini recordingnya nanti akan dibagikan ke masing-masing WhatsApp ya Kak. Ya, jadi semoga juga penjelasan saya ini secara nggak langsung clear buat teman-teman semua, di mana memang untuk membangun digital marketing pada healthcare itu tuh perlu
melakukan beberapa hal yang dimana ketika sudah punya website ataupun sosial media itu bisa melakukan Google Ads ataupun Meta Ads. Tapi mungkin memang ya ada beberapa kepikiran dari teman-teman apakah benar melakukan Google Ads atau Meta Ads itu tuh masih berperan. Padahal bukankah sekarang ini lebih baik perbanyak konten, perbanyak video pada Instagram atau lebih aktif ke TikTok. Padahal sebenarnya itu lebih ke TikTok ataupun sosial media Instagram ataupun Facebook itu sebenarnya memang memberikan untuk awareness ke teman-teman semua. Memberikan awareness kepada potensi kliennya. Dan memang sih tetap mendapatkan potensi klien atau pasiennya, namun tidak sesignifikan ataupun tidak semelejitnya dengan menggunakan Google Ads ataupun Meta Ads, seperti itu. Tapi saya mau tahu nih dengan teman-teman yang hadir di sini nih, pernah nggak sih pakai Google Ads atau Meta Ads atau SEO gitu, pengalamannya bagaimana? Kalau aku sendiri sih Kak mainnya pakai Meta Ads dari dulu. Dari dulu Kalau pakai Google Ads. Oh, oke. Iya. Oh, nggak pernah pakai Google-nya ya? Terus terang kalau aku pernah nyoba ya. Karena aku sendiri awam ya, aku nggak mendalami. Jadi malah apa ya? Nggak naik Kak. Oh, nggak Istilahnya naik. akhirnya ya udah fokusnya ke Meta aja udah. Oh, oke. Kalau boleh tahu nih. Sorry, I just Okay. want to jump in over here. Mr. Tegu, I really liked your question. I really liked your question about the website and that you mentioned that a landing page is more sufficient from your experience. Well, we have over 500 clients locally, but also international. I'm talking about Switzerland, the Netherlands, Belgium. Most of our clients started off, unfortunately, with just a landing page. After that, we rebuilt their website, including 5 pages and also monthly blogs, more than 5 as well. The rate or the conversion rate, so the appointments went up with over 300%. And this was only just because of the website rebuild. So the reason why a website rebuild is more beneficial than a landing page is because it gives more trust and credibility to the patients. Now, just imagine, especially when we're speaking about expats, but also Indonesian people, because we have many clients as well here in Bali that are having actually more than 60, 70 appointments worth over 3 million rupiah. The reason why is because with a full comprehensive website, they can see the services, they can see what benefits include each IV drip treatment, what are other patients saying about this clinic, and way more. We're providing them educational content about each topic. In this way, patients can clearly understand that they are choosing our clients' clinics over other people ones. So we have results. We have this is based on data, and we also have a lot of reports that can show this. And especially, like, this is a very nice example, Trishnanda Care Center. I think that we are one of the biggest one online in Bali, very successfully. With the most comprehensive website out there and monthly SEO blogs and also Google Ads. And again, for the medical world, because of our extensive portfolio, Google search ads help way better and are way more beneficial than Meta ads. People that are looking for healthcare treatments, the first thing they do, and this is based on data, this is proven, they go to Google and they search for headache treatments. They search for Bali belly treatment. They search for I have pain in my tooth treatment. And the first clinic that pops up, that is usually us, and they get the most clients there. Do you have any questions, Pak Tegu? Thank you, Miss Market, for your opinion. Can I see the numbers? ROAS, like a ROAS, and CTR, and others numbers.
So you're asking us to show the reports from our clients. I think this is something that no agency on this For entire example, world is for showing. example, for example, like estimates when Estimates. estimate when you use the landing page, then the estimates when use the comprehensive website. I think you're a bit confused about the term estimate. What do you mean with estimate? And the estimation ROAS. The ROAS. So as said, the clinics that showed with us and that are working together with us before, I think that they had around, Larissa, help me over here. I think they had around like 10 appointments per month. And once they started off with us and we drove traffic towards their website with just SEO and Google Ads, we got them around 50 until 60 appointments. We even have a real life testimonial on our website from one of our major clients that's actually proven that what we are doing and how we strategically put our digital marketing strategy in place is actually working. This is also because we have a lot of clients. Like I'm speaking about Bali, we have them in Java, we have them in Lombok, but we also have them internationally. So Switzerland, the Netherlands, Belgium, and counting actually. Yeah. Okay, it's an interesting. But the ROAS is return on expense. How much the ads you use and how many can you get from ads Oh, in okay, the interesting. Google. So, for example, we are currently working together also with a chiropractic therapy in Bali, and they are only spending, and this is a small clinic, right? So they started off with around 2-3 million per month, and we're now giving them around 20 until 30 appointments. Now we also have bigger clinics that are spending around, let's say, 15 until 20 mil. I think you can fill in what the numbers will be for the appointments, but that is like 4 times as much. Yeah, Wow, it's amazing. Thank you, very Miss massive. Margit. Thank you so much. Yeah, I love your It's questions, good to Patrick. hear. Ya, for more details Kak Teguh bisa nanti dicek di website juga Kak ya. Oke, thank you Kak Gesa. Yes. Thank you banget untuk pertanyaan Kak. Oke, tadi untung saya nggak perlu translatein. Saya mabok juga nih, banyak yang disampaikan. Ya. Ya, Untuk di dunia healthcare ini Kak Teguh kayaknya udah pengalaman Kak ya? Enggak, kebetulan saya dokter. Oh, ya. Untuk dokter spesialis? Dokter umum. Dokter umum. Oke, nice Kak. Oke. Dan emang Oke. rencana ada klinik juga Kak ya? Iya, sebenarnya saya lebih ke itu sih. Saya ke edukasi tentang bisnis klinik sih ke teman Cocok dong ya. bisnis juga. Iya, makanya kan ketika kena di ini kena Google Ads agak tertarik juga nih, karena kan selama Betul. ini aku mainnya cuma di Meta. Terus Iya. Google Ads itu suatu wilayah yang nggak pernah tersentuh olehku. Oh, Aku udah betul. puluhan juta, ratusan juta, tapi kan di Meta kebanyakan. Makanya Oke. di Google nggak tahu sih cara mainnya gitu. Betul Kak. Jadi gini Kak, kalau misalkan kita kadang-kadang kan kenapa sih saya juga mikirnya seperti itu karena kan pakai point of view saya ya. Jadi ketika saya misalkan mau iklan karena kita seringnya pakai Instagram, pakai Facebook, coba deh kita samain. Jadi kita coba ngiklan di sana. Tapi actually kalau kita ngelihat dari point of view calon pasien, seperti misalkan adik saya nih kecelakaan motor, kita nggak mungkin pertama itu bawa handphone itu ngecek Instagram atau Facebook. Tapi yang pasti kita cek yang paling pertama adalah pasti Google. Klinik terdekat yang mana. Jadi kita memang kadang-kadang harus pakai point of view sebagai klien gimana dan itu yang kita lakukan di search sinergi. Jadi kita selalu ikut tren dan kita driven by data ya khususnya pastinya gitu. Jadi apa yang kita harus masuk ke otak-otak calon-calon pasien atau calon-calon konsumen kita seperti itu Kak Teguh.
Oke. Kalau di Sinergi sendiri itu dia sistemnya performa marketing atau gimana? Lebih ke performa KPI seperti itu atau gimana? Yes, jadi kita melakukan selain memang kita nge-add campaign, tapi kita juga istilahnya ada monitoring yang kita akan lakukan secara rutin, Kak. Jadi seperti yang tadi Kak Vena paparkan, jadi selain kita bikin campaign, kita bikin evaluasi gitu, dan kita menyesuaikan dengan tren yang ada gitu, Kak. Jadi nggak dilepas gitu aja gitu, agak asal kita bikin campaign tapi udah aja dilepas, tapi kita perhatikan campaignnya berhasil atau enggak, dan kita selalu merubah cara untuk mengikuti tren yang ada sekarang gitu, Kak. Oke. Kalau dari klinik-klinik yang di-handle biasanya lebih ke klinik umum berarti ya, bukan yang pakai BPJS ya gitu-gitu ya? Oke, kalau untuk klinik umum kita ada Trisnanda, dan untuk klinik khusus mungkin maksudnya untuk khusus Nggak, maksudnya ada tentu misalkan klinik kesehatan biasa, ada klinik kecantikan, ada klinik BPJS kayak gitu, yang pernah yang di-handle sama Search Synergy itu yang mana cenderungnya? Oke. Kak Vena bisa bantu jawab, Kak, yang sekarang handling banyak klien untuk healthcare nih? Oke. Kok ketawa sih, Kak? Nggak, lucu aja sih. Ya, jadi gimana Kak Teguh? Kak Teguh, nah gini Kak, kita kan ada program untuk analisa nih buat untuk yang hadir di sini. Jadi nanti dengan Kak Teguh, Putri dan juga Joseph, kita akan memberikan gratis analisa yang dimana akan memberikan informasi mengenai kompetitor-kompetitor. Lalu tadi Kak Teguh tanyanya apa ya? Boleh diulangi kembali? Iya, jadi sendiri kan kalau di kliniknya ini saya terus terang nggak banyak klinik ya. Cuman saya punya apa ya istilahnya kayak komunitas pada pemilik bisnis klinik. Ya kita sering sharing tentang keuangan dan lain-lain, di mana pemilik bisnis klinik kan rata-rata kan dokter dan tidak diajarin tentang bisnis ya, tentang finance, marketing dan segala macam. Nah, pertanyaan saya, kalau yang dihandle sama Search Synergy itu lebih ke, kan klinik jenisnya banyak ya, ada klinik BPJS, ada klinik umum, ada klinik yang spesialistik seperti klinik kecantikan, klinik mata dan lain-lain. Nah, pertanyaan saya, di Search Synergy itu bisa semua atau hanya yang punya suatu kelebihan? Karena terus terang klinik-kliniknya teman-teman kan kadang-kadang dia tidak punya added value-nya ya, sekedar klinik biasa seperti itu. Sehingga saya sendiri sebagai marketers kan kayak ini mau ditonjolin apanya? Oh oke, thank you banget. Jadi kita tuh menghandle semuanya Kak. Jadi entah itu dia spesialis mata, entah itu dia dokter umum, entah itu dia menghandle BPJS. Karena sebenarnya walaupun dia menghandle BPJS secara nggak langsung, dia kan juga sebagai dokter umum ya. Dan dokter umum pun juga sebenarnya kita pun juga bisa melihat di internet tuh banyak banget. Jadi banyak banget yang sudah melek digital marketing, kita tinggal melihat kompetitor sudah lakuin apa aja. Itu yang kita lihat. Terus juga servisnya apa yang mereka tawarkan. Setelah sudah dilihat, kita kan bisa ATM. Amati Nah, tiru itu yang kita itu yang kita lakukan. Lalu apa sih dari misalnya nih dari tawarkan, bisa apa sih yang dilakukan? Contoh vaksin. Vaksin aja sebenarnya kadang orang mikir kalau mau vaksin rumah sakit aja deh. Kayak gitu. Tapi ketika waktu sudah lagi pandemi, kan semua berbondong-bondong dong buka klinik dong. Membondong-bondong juga bikin paket vaksin. Jadi harga varian, benar nggak? Iya. Ya. Harganya sudah varian, tapi pasti harus ada yang ditonjolin dong. Apa yang harus ditonjolin? Servisnya. Lalu setelah sudah tonjolin servisnya, apa yang perlu dilakukan? Gimana caranya bisa biar bisa lebih menonjol lagi dari dengan para kompetitor yang ada? Caranya bagaimana? Booster lah kliniknya. Booster kliniknya gimana? Lakukanlah Google Ads. Kok harus Google Ads? Ya memang kalau untuk mendapatkan potensi klien yang benar-benar emergensi, ya itu yang digunakan. Dan terus kalau sudah Google Ads perlu lakukan apa lagi? Jadi digital marketing itu tuh tidak hanya harus melakukan satu tahap aja.
Jadi perlu ada pendukungnya. Makanya ketika waktu kita mau buka suatu usaha, entah itu dia klinik atau usaha yang lain, kita langsung kepikiran, oke, saya harus bikin IG, saya harus bikin website. Seperti itu. Tapi setelah itu tuh maintainnya bagaimana? Ya maintainnya harus dilakukan. SEO, Google Ads, Meta Ads, dan juga teman-teman yang lainnya. Thank Tentunya you. perlu, dan juga tentunya juga perlu tahu targetnya apa. Misalnya dari kata Go, ya saya targetnya hanya awareness aja. Oh, kalau awareness Meta Ads sudah cukup. Okay, you have something to say, Margit? Yes, and Ibu Putri and Joseph, we are offering everyone a free analysis for their business. This is because you guys joined. And what you get is we're going to give you a complete competitor research, and we're going to look at your own business. What can you do better? We're going to identify opportunities for you completely free. And we can just go over this over a call. Assis, he will reach out to you. And if you're interested, please give us a chat or raise your hand or something. But we're so happy that you guys joined. Maybe Fenna, Yes. you will say? Yes. Iya, ini kesempatan langka banget ya guys, karena untuk free analysis ini kita akan lebih spesifik membahas tentang kliniknya kakak-kakak gitu. Jadi untuk challenge dan cara mengatasi challenge-nya itu kena banget, apalagi dilengkapi dengan analisa kompetitor, dan kita kasih khusus untuk malam ini yang ikut webinar secara gratis. Jadi jangan silakan manfaatkan untuk kesempatan ini, karena jadi sangat bermanfaat untuk kedepannya buat teman-teman untuk bagaimana running kliniknya untuk kedepannya agar lebih terarah gitu ya. Seperti itu ya Kak ya. Oke, untuk next ada pertanyaan yang lain? Untuk Kak Putri, Kak Joseph, apa ada yang perlu ditanyakan? Atau mungkin ada challenge-challenge yang sedang dihadapi sekarang, itu bisa langsung konsultasiin ke kita. Oke. Sepertinya ini udah jelas semua ya Kak ya. Paling nanti perlu ada sesi khusus one by one aja kali Gesa. Oh iya benar, nanti ada dari tim kita juga, atau mungkin Gesa atau Vena menghubungi teman-teman ya, dan nanti juga kita akan bagikan recordingnya dari webinar ini, dan mudah-mudahan nanti bisa, kalau misalkan ada yang kurang jelas di sini dan mungkin ada further questions yang mungkin baru kepikiran nih nanti habis webinar setelah ngedengerin recordingnya, itu feel free untuk kontak kita semua. Seperti itu ya Kak ya. Kak Gesa, Kak Vena, itu ada Kak Putri yang bertanya di chat box. Oh. Yap. Oke, company saya lebih banyak mengandalkan Google Business dan saya masih kesulitan untuk follow up reviews untuk ke pasiennya. Kira-kira ada tips nggak kayak untuk minta review ke pasien? Mungkin yang di review di Google yang itu ya, yang mungkin ada bintang sekian, seperti itu ya mungkin Kak Putri ya? Oke Kak Putri, jadi gini Kak. Oke. Oh iya benar ya. Ya Gesa mau jawab atau mau dari saya dulu Gesa? Kak Vena aja dulu deh. Oh gitu ya. Oke, Kak Putri, thank you banget nih atas pertanyaannya nih. Mengenai soal tips, sebenarnya relax aja sih, nanya aja langsung ke pasiennya untuk minta untuk direview. Jadi karena nggak perlu tegang atau apa, relax aja, tanya aja, saya boleh minta waktu nggak nih untuk review, thank you ya, that's it. Nggak perlu harus formal banget sampai gimana, nggak apa-apa. Tanya aja, relax aja seperti biasa. Seperti itu. Terus ya juga ya Kak Putri, di sini terus juga nanti pas waktu di sini sesi sudah selesai, nanti
semuanya yang ada di sini ya, Kak Teguh, Pak Putri, Kak Joseph, nanti akan dihubungin oleh Gesa ataupun Aziz, dan kalian nanti akan ngobrol intens dengan mereka. Kak Putri, sorry. Untuk ini nge-reach out pasien-pasiennya itu langsung atau memang lewat WhatsApp atau gimana Kak? Yang selama ini dijalankan? Biasanya sih lewat WhatsApp gitu. Oh, personal lewat WhatsApp. Oh iya, lumayan ya, lumayan agak PR ya kalau misalkan ngontak satu-satu ya. Ini juga untuk apa namanya Kak Putri, untuk company yang sedang dijalankan untuk minta ngandelin Google Business untuk minta review pasien satu-satu, memang strategi yang pas juga sih ya. Cuman emang apa namanya yang dijalankan sekarang kan lumayan agak capek ya kayak gitu ya. Jadi kenapa kita memang tadi menyebutkan mengulang-ulang tentang Google, pentingnya bagaimana Google Ads, ya memang selain kita menghemat waktu juga, dan hasilnya pun itu memang sangat-sangat kerasa gitu. Seperti itu Kak Putri. Oh, ada yang baru join ya? Halo Kak Miraj. Halo Kak Miraj, baru join ya. Kita udah sampai sesi pertanyaan, tapi jangan khawatir, nanti kita akan bagikan recording dari sesi hari ini ya Kak. Siap, terima kasih. Kak Miraj dari mana Kak? Dari asalnya? Saya Cibinong, Bogor. Oh Bogor, Jawa Barat, sama kayak saya ya. Iya. Boleh Kak, nanti kalau apa namanya, nanti dari saya, dari Aziz atau Gesa atau Kak Vena nanti menghubungi. Ini kita udah mau di akhir sesi sebetulnya Kak. Cuma nggak apa-apa, nanti kita akan kirim recordingnya Kak ya. Siap, ya, mangga. Makasih. Hatur nuhun sami-sami ya. Sami-sami. Ya. Apa ada pertanyaan lain untuk teman-teman? Pak Miraj, do you have a healthcare clinic? Are you a doctor, or what is the company that you work for? Untuk Kak Miraj itu punya klinik atau seorang dokter atau sekarang mungkin sedang kerja atau gimana Kak Miraj? Iya, saya klinik ya, punya klinik. Saya seorang terapis ya. Fisioterapis atau apa Kak? Terapis tradisional. Oh tradisional, oke. Untuk sekarang untuk media promosi apa aja Kak Miraj? Promosinya offline dan online melalui website. Websitenya udah ada kayak? Sudah. Oke, nice. Nanti bisa di-share ke kita juga atau apa namanya? Bisa personal message ke saya. Nanti bisa kita analisa juga karena kebetulan Kak, untung Kak Mirajnya udah sempat join untuk hari ini. Yang untuk hadir khusus di webinar sekarang, kita ada free analysis untuk bisnisnya seperti apa secara effort digital marketingnya. Dan kita juga bisa melakukan analisa kompetitor juga ya Kak Miraj. Nanti bisa tinggal minta aja langsung ke kita secara gratis. Siap, insya Allah. Oke, hatur nuhun pisan Kang Miraj. Sami-sami, Kang Aziz. Oke, mungkin kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita akhiri saja untuk sesi malam ini ya, teman-teman. Terima kasih banyak, Gesa ucapkan lagi untuk hari ini, untuk Kak Teguh, Kak Miraj, dan lain-lain, Kak Putri. Semoga mungkin dari hasil webinar ini kita dapat insight bareng-bareng, dan kita yang pastinya sih belajar bareng ya. Jadi di sini juga bukan berarti kita yang paling tahu. Tadi dari Kak Teguh juga mungkin banyak ngasih insight juga buat kita, dan terima kasih banyak Kak Teguh. Dan mungkin untuk selanjutnya nanti recordingnya sekali lagi saya jelaskan, nanti akan dibagikan untuk masing-masing untuk peserta. Dan nanti jangan malu-malu untuk di sesi acara, kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, nanti bisa ditanyakan ke kami. Oke, kalau gitu terima kasih banyak guys.